dimasukin ke YouTube. Ada yang bikin baju ceritanya tadinya di ada yang dulu sekarang kita pindah dulu menjaga tim baru habis diatur aja formatnya tapi enggak ya tapi saya pakai yang mainnya 3 orang atau 6 di belakang 3 kiper di depan 2 aku ada kiper siapa itu bisa gitu pemain striker ya pemain back apa gitu di depan backnya 3 orang di depannya 3 orang jadi sistemnya apa dulu enggak di belakang 3 dulu enggak 3-3 soalnya kalau main futsal orang bakal nomor kalau main bola yang kayak itu 4-4 kan kalau main lapangan ini ada yang main sekelas kalau gitu padahal jadi nomor lawan terus take over 1 depan 3 belakang 3 kita 1 lagi kita aja ini sebelah back kita siapa yang ini saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الفلاح
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وأنعم وتهنن وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى إلى يوم القيامة وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji beriring syukur kita persembahkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Ucapan alhamdulillah mewakili segenap keinginan kita untuk memuji Allah dan memujanya untuk setiap takdir dan ketetapan Allah, di mana tidak ada takdir yang Allah tetapkan kecuali takdir yang terbaik untuk hamba yang dicintainya. Ucapan yang sama, ucapan alhamdulillah, mewakili keinginan kita untuk menunjukkan rasa terima kasih dan syukur kita atas setiap kenikmatan yang Allah titipkan, yang Allah anugerah limpahkan. Karena kita menyadari betapa tidak ada satu detik pun dalam kehidupan kita yang terlepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk mensyukurinya, mensyukuri kenikmatan demi kenikmatan. Karena dengan syukur itulah kemudian Allah kekalkan keberkahan demi keberkahan. Kenikmatan yang akan menjadi bekal bagi hamba-hambanya untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sama sekali tidak memerintahkan kepada kita untuk menghitung-hitungnya, apalagi menuliskannya. Allah nyatakan, jika kita menghitung nikmat, ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha, tidak akan terhitung saking banyaknya kenikmatan. Demikian Allah tidak perintahkan kepada kita untuk menuliskannya. Satu ayat mengatakan 2 lautan Allah sediakan, ayat yang lain mengatakan 7 lautan Allah siapkan, atau 9 lautan Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan menjadi tinta. Allah nyatakan dengan tegas, mana tidak kalimatullah, tidak akan sekali-kali bisa menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka alhamdulillah hari ini kita mensyukuri nikmat dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan memuji Allah dengan ketetapan terbaik di mana kita diberikan kesempatan untuk taat dan ibadah di hari Jumat. Salawat beriring dan salam semoga dilimpah curahkan kehadiran dan ta'ala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia, dan insya Allah Allah sampaikan kembali nilai-nilai keberkahan, manfaat dari salawat itu kepada kita semua. Nabi bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asram. Siapa yang salawat kepada aku 1 kali, kata Nabi, Allah akan berikan kepada 10 rahmat. Boleh jadi dengan 1 rahmat saja kita selamat. Dengan 1 rahmat saja seseorang boleh jadi selamat dunia, selamat akhirat. Bahkan dia mungkin termasuk yang diselamatkan dari azab kubur, mungkin selamat dari azab mahsyar, dan dimudahkan dalam siratal mustaqim sampai ia dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari api neraka. Maka Nabi pernah mengatakan tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam surga dengan amal ibadahnya, hatta dirinya. Yang dimaksudkan Nabi adalah bahwa amal ibadah tidak menjadikan seseorang tiba-tiba masuk ke dalam surga, tetapi amal ibadah adalah bagaimana seseorang mendapatkan kasih sayang rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itu
itulah kita dimasukkan ke dalam surganya. Hadirin rahimakumullah, Khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rawat baik-baik ketakwaan yang telah kita ikhtiarkan di bulan suci Ramadan. Telah berlalu bulan Ramadan, bahkan telah berlalu pula bulan Syawal. Maka hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah menjelang kedatangan bulan Zulhijjah, dan kita dituntut untuk membuktikan bagaimana ketakwaan itu terejawantahkan menjadi bentuk nyata. Orang-orang bertakwa yang hidupnya adalah memiliki nilai-nilai kebaikan, dan ia sendiri merasakan kebahagiaan. Orang-orang bertakwa yang dimanjakan dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar atas setiap kesulitannya. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Tidak cukup, tetapi bahkan Allah nyatakan, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang-orang bertakwa semakin dimanjakan, rezekinya saja adalah rezeki yang tidak terduga-duga. "Wa may yattaqillaha yu'dhim lahu ajra." Allah lipat gandakan pahala. Yukaffir anhu sayyi'ati. Allah hapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Orang-orang bertakwa niscaya Allah nyatakan, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, wattaqullah la'allakum tuflihun, pasti Allah akan bahagiakan kehidupannya. Hadirin rahimakumullah, menjelang kedatangan bulan Zulhijjah, sekarang kita disebut atau sebutkan dengan mawasimil haji, musim ibadah haji, di mana sebagian di antara sahabat, saudara, keluarga kita hari ini sedang berada di tanah suci untuk menunggu kedatangan musim haji, waktu ibadah haji, yakni pada tanggal 8 bulan Zulhijjah, hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, dan tanggal 10 hari Nahar, selanjutnya hari Tasyrik. Mereka menyempurnakan ibadah hajinya, di mana kita meyakini pelaksanaan ibadah haji itu adalah bagian dari manasik, tata cara ibadah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Izinkan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini Khatib menceritakan tentang keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Kita tahu bahwa dari 124.000 nabi dan 313 Allah pilih menjadi Rasul, yang 25 kita disyariatkan untuk mengenalinya, karena mereka adalah nabi-nabi yang diceritakan dalam Al-Quran kisahnya. Terpilih 5 menjadi nabi yang memiliki gelar ulul azmi karena keistimewaan kesabarannya. Allah pilih lagi dari 5 menjadi 2 yang gelarnya adalah Khalilullah, kekasih Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim istimewa sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin." Sesungguhnya Allah memilih di antara nabi-nabi yang juga diistimewakan, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, dan keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran, walaupun dia bukan seorang nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam lagi-lagi terpilih bukan secara pribadinya, tetapi menjadi teladan tentang bagaimana ia mendedikasikan kehidupannya untuk mendidik keluarganya menjadi ahli Ibrahim, sehingga sholawat yang dibacakan umat Muhammad SAW sepanjang hidup senantiasa akan melibatkan tentang perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada 3 para ulama yang menjadi sebab Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa Nabi Ibrahim prinsip hidupnya adalah mengejar keridhaan Allah, hatta harus melakukan sesuatu yang ia berat untuk ia lakukan atau meninggalkan sesuatu yang berat untuk ia tinggalkan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang imannya. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Tuhan Ibrahim menguji Ibrahim alaihissalam, dan ternyata Allah nyatakan fa'atammahun, Ibrahim lulus
lulus dari ujian dengan predikat yang terbaik. Di antara keistimewaan Ibrahim yakni bagaimana Ibrahim mempertegas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Bukan ia tidak cinta kepada keluarga, tetapi ia bedakan derajat kecintaan kepada anak semata wayangnya Ismail alaihissalam. Ketika Allah perintahkan agar Ismail kecil bersama ibundanya Hajar ditinggalkan di sebuah padang pasir yang bersang tak bertuan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, aku tinggalkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di sana, di sebelah Masjidil Haram. Itulah Ibrahim yang menyampaikan kalimat yang dinyatakannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang perintah Rabbnya. Maka sang istri Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi?" Kali kedua ditanyakan, "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi?" Kali ketiga pertanyaannya diubah, "Wahai Ibrahim, apakah engkau pergi karena perintah Allah Tuhan?" Maka kemudian Ibrahim menoleh ke belakang dan mengatakan, "Betul, aku berangkat pergi ini tidak lain tidak bukan." Kalau bahasa kita mungkin yang mengatakan, "Bukan aku tidak tega, bukan aku tidak cinta kepada kalian, meninggalkan kalian hanya berdua tanpa dititipkan kepada siapa-siapa, tanpa perbendaharaan perbekalan yang cukup, tetapi aku melakukannya karena Allah memerintahkannya kepadaku untuk meninggalkan kalian demi dakwah risalah kenabian yang harus dilanjutkan." Maka Hajar yang salihah itu mengatakan, "Wahai Ibrahim, jika itu perintah Rabb Tuhanmu, maka kami yakin di sini tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa taala." Sampai kemudian kita mengetahui setelah itu ada peristiwa yang sampai hari ini kita kekalkan menjadi manasik ibadah sa'i, di mana Hajar berlari Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan singkat cerita, maka itulah sebabiyah atau wasilah adanya sumur Zam-Zam yang hari ini kita kenal. Kemudian setelah 4 tahun berselang, Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Tentu saja lagi-lagi mungkin bangsa kita tangisan dalam hatinya, perasaannya berkecamuk. Bagaimana meninggalkan anak semata wayangnya yang ditunggu begitu lama? Tetapi itulah perintah Allah. Tetapi 4 tahun kemudian Ibrahim diperintahkan mengunjunginya kembali, walaupun tanpa diperbolehkan bercengkrama. Hanya dilihat dari kejauhan. Di usia 8 atau 9 tahun Allah nyatakan, "Idza balagha ma'ahu sa'ya." Ketika Ismail mampu untuk menunaikan kebutuhannya sendiri, sedang lucu-lucunya, maka Ibrahim diperintahkan kembali untuk menemui anaknya dan keluarganya Hajar. Tetapi kemudian setelah itu Ibrahim lagi-lagi diuji kecintaannya, imannya kepada Allah. Allah nyatakan, "Sembelihlah anakmu." Maka Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara." Wahai anakku, tadi malam bapakmu bermimpi bahwa bapakmu diperintahkan menyembelih kau. Maka singkat cerita, inilah juga yang menjadi sababiyah manasik ibadah haji. Pada tanggal 8 jamaah haji diperintahkan datang ke Mina. Pada hari tarwiyah, pada tanggal 9 wukuf di padang Arafah, dan pada tanggal 10 adanya ibadah lontar jumratul aqabah dan memotong hadyu. Maka di tanah air kita melaksanakan ibadah yang disebut dengan Idul Adha, ada penyembelihan binatang kurban. Dan lagi-lagi ini adalah dikarenakan pembuktian cinta Ibrahim. Bagaimana Allah menyatakan bahwa Ibrahim, salamun ala Ibrahim, orang yang benar-benar selamat imannya, disejahterakan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya, karena Ibrahim mampu menyembelih kecintaannya kepada dunianya. Hatta ketika Allah perintahkan Ibrahim menyembelih anak semata wayangnya, ia lakukan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah di sebuah gunung disebut dengan Jabal Qurban hari ini. Itulah Ibrahim yang teruji sehingga terpuji, sehingga layak disebut kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah. Ia lakukan apapun demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam disebut Khalilullah karena Nabi Ibrahim tidak pernah mengkhawatirkan sesuatu yang ia yakini sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saat ada seorang malaikat yang berubah wujud menjadi manusia datang menemui Ibrahim alaihissalam. Maka malaikat itu meminta satu kambing
yang dimiliki Ibrahim, di mana Ibrahim memiliki mungkin berpuluh, mungkin beratus, bahkan beribu kambing. Tetapi Ibrahim katakan, jangankan satu, jika engkau meminta lebih daripada itu, satu gunung kau minta, aku akan berikan. Karena apa? Karena ia yakini bahwa yang di tangannya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta jika anak saja, kemudian jika aku punya, Allah memintanya, aku akan berikan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah Ibrahim alaihissalam yang tidak pernah khawatir dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, khusus bab tentang rezeki. Ia khawatir justru kepada sesuatu yang tidak pernah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Ibrahim adalah orang yang disebut Abun Rahimun. Dalam bahasa Ibrani disebut Rahimun, dalam bahasa Arab Rahim, artinya seorang ayah yang begitu penyayang, seorang ayah yang santun, seorang ayah yang luas kasih sayangnya. Kepada siapapun dia berkasih sayang. Dan itu dibuktikan, bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-24 sampai ke-28. Singkatnya, dalam ayat itu digambarkan tentang kedatangan tamu yang mendatangi Nabi Ibrahim. Beberapa orang tamu yang ternyata lagi-lagi yang datang ke rumah Nabi Ibrahim adalah golongan malaikat-malaikat yang bertamu. Dengan kalimat idza qalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ketika tamu-tamu itu datang, Ibrahim menyambutnya, mengucapkan salam. Ibrahim menjawabnya. Kata Ibrahim mengatakan qala salamun qaumun munkarun, salam untuk kalian wahai kaum yang tidak aku kenal. Maka bahasa kita adalah tamu yang datang bukan satu tetapi dua, bukan dua tapi tiga, banyak. Tetapi tamu itu adalah satu, tamu tak dikenal, yang kedua tamu tak diundang, yang ketiga tamu bukan dari kalangan keluarganya sendiri. Tetapi apa yang terjadi ketika Ibrahim mempersilahkan mereka, tamu-tamu itu datang, apa nyatakan faragha ila ahlihi wa jaa bi'ijlin samin. Faja'a bi'ijlin samin. Ibrahim luar biasa kepada tamu yang baru pertama kali dijumpainya, dan itu bukan satu dua, tetapi pada tamu yang tidak diundangnya. Ternyata penyambutan Ibrahim luar biasa. Allah nyatakan Ibrahim ke belakang sementara menemui keluarganya. Kemudian Ibrahim menyembelih seekor anak lembu atau anak sapi, memasaknya, disebut membakarnya dalam ayat ini, dan menyuguhkannya kepada tamu-tamu ini. Itulah Ibrahim yang tidak pernah khawatir dengan rezeki. Ibrahim yang begitu penuh kasih dan sayang kepada siapapun, hatta kepada tamu yang tidak pernah dikenalinya, menyempurnakan penghormatan sebagaimana Nabi Muhammad SAW menganjurkannya. Walaupun kisah ini berakhir bahwa tamu-tamu itu tidak berkenan untuk memakan subuhan Ibrahim, akhirnya mereka mengatakan, kami adalah malaikat-malaikat utusan Allah yang hendak mengabarkan kepada engkau wahai Ibrahim bahwa istrimu Sarah yang begitu lama tidak mengandung, begitu lama tidak hamil, kemudian diberikan kabar gembira tentang kelahiran Ishak, seorang nabi agung, seorang nabi yang mulia, sebagai hadiah atas ketabahan, sebagai hadiah atas ujian yang lulus dari Ibrahim alaihissalam yang 13 tahun berselang dari kelahiran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Allah lahirkan Ishak sebagai hadiah untuk kemuliaan Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa belajar iman, bisa belajar keteladanan tentang memuliakan tamu, menjadi orang yang yakin tentang jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi orang yang pokok kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdal syakirin hamdal mun'amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi. وقال تعالى عز من قائل بكتابه الجليل مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin ahli Jumat, di khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama tundukkan hati dan kepala kita. Saya bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Yang pertama, agar kita semua sekali lagi mampu meniru milahnya Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, saudara-saudara kita yang sekarang sedang menunaikan di antara milah manasik ibadah Nabi Ibrahim, yakni ibadah haji, di antara keluarga, sahabat, kerabat kita. Semoga Allah berikan kepadanya pertolongan, mampu menyempurnakan amaliyah-amaliyah, rukun, syarat, wajib haji, dan menjauhkan apa yang membatalkan ibadah hajinya, sehingga kemudian dikembalikan ke tengah-tengah keluarganya dalam keadaan mabrur dan mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga, semoga kita suatu saat yang belum Allah undang, kemudian hari akan menjadi tamu undangan yang istimewa, berwukuf di padang Arafah dan pada musim haji berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwaka. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua ibu bapak kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, guru-guru kami, para pemimpin-pemimpin kami, para kerabat kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di antara kami yang masih hidup, apalagi mereka yang telah wafat. Ya Allah, di kesempatan ini kami belajar tentang kemuliaan seorang Nabi Agung, Nabi yang mulia, yang memerintahkan kepada kami untuk menjadikannya uswatun hasanah selain baginda Nabi Muhammad SAW, panutan utama kami. Nabi Ibrahim alaihissalam yang teruji sehingga teruji, berikan kepada kami kemampuan untuk meneladaninya ya Allah. Ya Rabb ya Karim, jadikan kami hamba-hamba yang perjalanan hidupnya dalam kerangka mengajar keridhaan-Mu, sebagaimana Ibrahim melakukan apapun demi keridhaan Engkau, sehingga satu saat pun ketika ia diperintahkan menyembelih putra kesayangan ia lakukan. Demikian kami kemudian ya Allah, jadikan kami memiliki kecintaan yang berlebih di dalam hati ini kepada melebihi kecintaan kami kepada selain-Mu. Ya Allah ya Karim, jadikan kami, berikan kepada kami kemampuan mengenali Ibrahim alaihissalam menjadi seorang ayah yang penuh kasih dan sayang. Engkau titipkan kepada kami harta kekayaan, rezeki, maka jadikanlah itu kesempatan bagi kami untuk berbagi kasih dan sayang. Sementara waktu di antara kami akan berhadapan dengan bulan Dzulhijjah, di mana Kau sangatkan kepada kami untuk berbagi kasih sayang dengan saudara-saudara kami yang mungkin tidak seberuntung kami, maka berikan kemampuan kepada kami untuk menunaikan ibadah kurban yang disyariatkan dalam sunnah baginda Nabi. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin, berikan kesempatan kepada kami untuk berwukuf di padang Arafah satu saat nanti ya Allah, sebagaimana berbahagianya saudara-saudara kami yang tahun ini Kau undang menjadi tamu istimewa. Berikan kesempatan kepada kami sekali lagi menjadi tamu undangan-Mu ya Allah, melaksanakan ibadah haji dan umrah satu saat di kemudian hari di sisa usia kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.